Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rodiah dengan NIM 12420301003. Saya berasal dari program studi pendidikan bahasa Arab. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pancasila. Nah, Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Untuk mengelola ini, Indonesia menerapkan wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan geografi nasional. Artinya, seluruh wilayah Indonesia, baik itu darat, laut, maupun udara, harus dilihat secara satu kesatuan yang utuh. Untuk menerapkan strategi ini ada beberapa kebijakan seperti memperkuat diplomasi luar negeri, pengelolaan atau pengembangan sektor maritim, dan juga pengembangan infrastruktur nasional. Kalau kita berbicara tentang peningkatan kualitas geopolitik dan geostrategi di Indonesia, maka ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, memperkuat kemandirian nasional. Yang kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia strategis. Yang ketiga, mengembangkan teknologi informasi dan keamanan. Yang keempat, memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda. Dan yang terakhir, yang tak kalah penting, yaitu konsistensi penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Geostrategi adalah penerapan strategi untuk mencapai kepentingan nasional berdasarkan analisis geopolitiknya. Sedangkan geopolitik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana posisi geografis dari suatu negara itu mempengaruhi kebijakan dan kepentingan politiknya. Contoh gampangnya gini, geopolitik itu semacam peta jalan dan geostrateginya itu kendaraan dan bagaimana cara kita berjalan di atas peta tersebut. Contohnya, Indonesia itu tahu bahwa posisi geografisnya itu penting dalam jalur perdagangan. Nah, itu dalam aspek geopolitiknya. Sedangkan dalam aspek geostrateginya, yaitu membangun pelabuhan internasional, memperkuat diplomasi maritim, dan juga memperkuat keamanan laut dari pencurian ikan dan konflik Laut Cina Selatan. Nah, hubungan keduanya itu sangat erat. Tanpa adanya geopolitik yang matang, maka geostrateginya itu bisa jadi keliru atau bahkan membahayakan. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu membangun pelabuhan internasional, memperkuat armada laut, dan juga membangun jalan tol laut untuk mempercepat distribusi barang ke wilayah timur Indonesia. Ada juga dari sektor pertahanan, Indonesia memperkuat TNI di perbatasan seperti Natuna, Papua, ataupun Kalimantan. Langkah ini dilakukan untuk antisipasi potensi konflik kawasan. Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia itu masih menghadapi banyak tantangan. Kendala utamanya yaitu karena korupsi yang merajalela. Yang kedua, birokrasi yang lamban dan tidak profesional. Yang ketiga, minimnya partisipasi rakyat. Yang keempat, ketimpangan ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir, politik uang dan politik transaksional yang menjadikan kekuasaan sebagai komoditas dan bukan sebagai amanah. Beragama berlebihan adalah ketika seseorang menjalankan ajaran agama tanpa mengetahui konteks dan hikmahnya, sehingga bisa menimbulkan sikap intoleran bahkan kekerasan. Contohnya yaitu menganggap semua budaya lokal sebagai bid'ah atau syirik, bahkan mengharamkan hal-hal yang tidak jelas keharamannya hanya karena tidak dilakukan oleh Nabi.
Nah, kemudian ada sikap ekstrim beragama, misalnya kekerasan atas nama agama, seperti bom bunuh diri atau sweeping tempat ibadah, lalu mengkafirkan sesama muslim hanya karena berbeda dalam masalah fikih. Nah, di antara dua kutub ini ada posisi sikap moderat, yang mana yang mengedepankan dialog bukannya debat dan menerima perbedaan serta menjaga ukhuwah.